Selamat datang kembali di channel Mengenal Dunia, channel edutainment yang akan terus menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat dari seluruh dunia. Dalam hubungan internasional, hubungan antar negara sama seperti hubungan antar tetangga. Dalam bertetangga, kita berusaha untuk menjalin hubungan yang baik dengan tetangga supaya ketika ada masalah, tetanggalah yang akan bahu-membahu membantu. Tapi realitanya, ada juga hubungan tetangga yang tidak berjalan dengan mulus atau bisa dibilang saling bermusuhan. Begitu juga dengan hubungan antar negara. Tingginya ego dan secara konflik yang rumit membuat beberapa negara sulit untuk membina hubungan yang harmonis. Sesuai dengan judulnya, di trivia kali ini kita akan membahas 5 negara bertetangga yang tidak pernah akur. Namun, sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan informasi penting lainnya dari Mengenal Dunia. Kalian semua pasti tahu konflik antara kedua negara ini. Terlebih, negara kita Indonesia ini adalah yang terdepan dalam upaya penyelesaian serta bantuan terhadap negara Palestina. Tapi, bagaimana ceritanya? Kedua negara bisa terlibat konflik yang berkepanjangan. Palestina dan Israel terlibat dalam konflik perebutan wilayah yang berkepanjangan. Keduanya merasa berhak atas wilayah yang diperebutkan karena faktor sejarah nenek moyang mereka yang telah lama memulai peradaban di daerah ini. Singkat cerita, sebelum keduanya terbentuk negara, wilayah Palestina berada di bawah kolonialisme Inggris. Kemudian pada tahun 1917, Inggris mencanangkan deklarasi Balfour yang hingga saat ini diartikan sebagai janji Inggris untuk mendirikan tanah air bagi kaum Yahudi di Palestina. Kemudian pada 14 Mei 1948, secara sepihak Israel mengumumkan diri sebagai negara Yahudi, disusul oleh hengkangnya Inggris dari tanah Palestina dan membuat Israel berkuasa atas beberapa wilayah. Dari sinilah awal negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, Irak, Lebanon, Yordania, dan Arab Saudi menyatakan perang terhadap Israel. Jadi, bisa dikatakan bahwa konflik Israel dan Palestina ini merupakan bagian buah hasil dari konflik antara Israel dengan negara-negara Arab. Terjadilah perang dan konflik antara Israel dan negara-negara Arab dari tahun 1948 hingga tahun 1967, di mana terjadinya perang 6 hari yang kemudian dimenangkan oleh Israel dan berakibat jatuhnya sebagian besar wilayah Palestina ke tangan Israel, kurang lebih seperti peta yang kita lihat saat ini. Konflik Israel dan Palestina bisa dibilang merupakan konflik yang sebenarnya sederhana, tetapi juga rumit. Kenapa? Karena konflik ini pada dasarnya hanya merupakan konflik perebutan wilayah. Yang membuat rumit adalah banyaknya kelompok yang mempunyai perbedaan pandangan di antara kedua negara, sehingga selalu mengalami kebuntuan. Tidak semua kelompok Israel ingin mencaplok Palestina. Begitu pula sebaliknya, tidak semua warga Palestina ingin terus berkonflik dengan Israel. Setiap tanggal 18 September, masyarakat Tiongkok memperingati insiden Mukden, salah satu titik dalam sejarah yang membuat hubungan antara Tiongkok dan Jepang terganjal hingga hari ini. Insiden itu menandai masa-masa kelam dalam sejarah panjang Tiongkok yang harus takluk berulang kali pada Kekaisaran Jepang di periode akhir abad ke-19 hingga akhir Perang Dunia II. Insiden Mukden menjadi tonggak sejarah penting penghinaan Jepang terhadap Tiongkok di samping tragedi pemerkosaan Nanking Desember 1937. Insiden yang oleh surat kabar Jepang Yomiuri Shimbun tahun 2006 diakui sebagai dampak perilaku agresif kaum militan ultra kanan Jepang menjadi dasar agresi rezim fasis Jepang waktu itu. Agresi itu dilancarkan untuk mencaplok wilayah Dongbei, secara harfiah bermakna timur laut di kawasan Manchuria, Tiongkok Utara, yang kaya sumber daya alam seperti batu bara dan biji besi. Pada 18 September 1931, militer Jepang merekayasa peledakan jalur kereta api di dekat Mukden, yang saat ini merupakan wilayah Shenyang, dan kemudian menyebut peledakan itu sebagai perbuatan bandit-bandit Tiongkok. Jepang menganggap insiden itu membahayakan kepentingan ekonomi dan politik Jepang, karena jalur kereta api itu dimiliki perusahaan Jepang. Jepang pun segera mengirim bala tentara ke Manchuria yang disikapi pemerintahan nasionalis Tiongkok di bawah Chiang Kai-shek dengan protes kepada Liga Bangsa-Bangsa. Peringatan Liga Bangsa-Bangsa agar Jepang menarik mundur tentaranya dari Manchuria tidak diindahkan. Agresi Manchuria itu menandai awal pendudukan Jepang atas Tiongkok yang diwarnai dengan perilaku agresif dan kejam tentara fasis Jepang. Salah satu catatan yang mengerikan adalah perlombaan memenggal penduduk Tiongkok di antara dua letnan Jepang seusai pertempuran. Puncak kekejaman Jepang di Tiongkok adalah pemerkosaan Nanking, Desember 1937. Dalam bukunya The Rape of Nanking, penulis dan sejarawan Iris Cheng menyebutkan
sekitar 300.000 orang tewas dibunuh selama 6 minggu pesta kekejian militer Jepang. Dalam pengadilan kejahatan perang di Tokyo disebutkan, 42.000 orang dibunuh di dalam kota Nanking, ibu kota Tiongkok waktu itu, dan 100.000 orang dibunuh di sekitar kota. Sebagian besar perempuan dewasa dan anak diperkosa, lalu dibunuh dan dirusak organ seksualnya. Perilaku agresif Jepang itu mengundang banyak kecaman dunia, mulai dari Amerika, Eropa, hingga Asia Tenggara termasuk Hindia Belanda. Ingatan terhadap kekejaman dan kekejian fasisme Jepang terus terbawa hingga kini saat Tiongkok telah memiliki kekuatan ekonomi dan militer besar. Itu sebabnya emosi masih mudah mendidih dalam setiap konflik dengan Jepang, seperti dalam sengketa Kepulauan Diaoyu atau Senkaku. Korea Utara dan Korea Selatan mempunyai banyak sekali persamaan, mulai dari letak geografis, budaya, bahasa, hingga latar belakang sejarah. Bahkan jika disejajarkan, orang Korea Utara dan orang Korea Selatan tidak ada bedanya. Tapi, kedua negara ini tidak pernah akur dan sering terlibat konflik. Konflik kedua negara ini berlangsung dari Perang Semenanjung yang terjadi tahun 1950 hingga 1953. Meskipun sudah tidak ada lagi konflik fisik militer, tetapi karena tidak adanya kejelasan perdamaian perang, bisa dibilang kedua negara ini masih bersatu gencatan senjata sampai saat ini. Perlu kalian ketahui, Perang Semenanjung ini tidak lain adalah perang yang dilatar belakangi oleh dualisme ideologi pada masa Perang Dingin, yaitu komunis Korea Utara yang disokong Uni Soviet, dan liberalisme Korea Selatan yang disokong Amerika Serikat tentunya. Karena perbedaan pandangan ideologi ini, kedua negara kembar ini terus berkonflik sampai sekarang meskipun banyak upaya sudah dilakukan. Termasuk upaya Korea Selatan yang mencoba melunakkan pemimpin Korea Utara yang masih belum berhasil juga hingga sekarang. Karena pada intinya, Korea Utara ingin menyatukan semenanjung Korea di bawah ideologi yang sama, yakni komunisme. India dan Pakistan dulunya adalah satu kesatuan di bawah kolonialisme Inggris. Sama seperti Indonesia dulu yang bernama Hindia Belanda saat masa kolonialisme, wilayah India juga dijuluki Britania India, hingga kemudian Inggris menyerahkan sendiri kemerdekaan India. Namun, disinilah awal mula konflik antara India dan Pakistan dimulai. Penyerahan kemerdekaan ini menghasilkan dua negara yang memiliki latar belakang agama yang berbeda, yakni India yang mayoritas beragama Hindu, merdeka pada 15 Agustus 1947, dan Pakistan yang mayoritas beragama Islam, merdeka pada 14 Agustus 1947. Pemisahan kedua negara berdasarkan agama inilah yang kemudian memicu konflik hingga sekarang ini. Kashmir, sebuah wilayah di luar teritori India dan Pakistan saat kemerdekaan, menambah konflik huru-hara kedua negara yang hingga saat ini keduanya terus memperebutkan kekuasaannya atas wilayah tersebut. Kata Ganyang Malaysia mungkin sudah familiar di telinga kita. Istilah ada-ada aja juga muncul sebagai lelucon atas hubungan kita dengan negara tetangga. Mulai dari klaim budaya, klaim wilayah, konfrontasi perbatasan, hingga insiden kecil seperti bendera terbalik yang menggegerkan seantero Nusantara. Namun tahukah kalian, jika konflik antara kedua negara ini sudah berlangsung sejak lama? Konflik Indonesia dan Malaysia sudah dimulai sejak masa Presiden pertama Soekarno. Kala itu Presiden Soekarno tidak setuju atas rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang dianggap sebagai negara boneka Inggris dan akan dimanfaatkan sebagai basis-basis militer negara barat yang akan mengganggu stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Meski begitu, Malaysia tetap membentuk negara federasi dan mengakibatkan Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Malaysia pada tahun 1963. Tidak hanya itu, diterimanya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB juga membuat Indonesia mengambil keputusan untuk keluar dari PBB pada 20 Januari 1965. Kejadian ini menjadikan Indonesia sebagai negara satu-satunya di dunia yang pernah keluar dari PBB. Dan itulah daftar 5 negara bertetangga yang tidak pernah akur. Menurut kamu, negara bertetangga mana lagi yang tidak pernah akur? Komen di bawah. Jangan lupa untuk like video ini jika kalian suka, subscribe dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.